sampai kepada akhir zaman, sampai dunia ini selesai. Saya beri ilustrasi ya, karena dari wajah saudara masuk belum ngerti ayat ini. Karena gini aja. Kalau sudah ngerti pasti bereaksi. Wajahnya itu akan tahu. Dengarkan ilustrasi ayat 20. Kalau saudara di rumah boleh ikut. Saya itu paling gak suka saudara kalau ada anak orang kaya. Saya ke rumah orang kaya lalu punya pembantu, anaknya dari kecil sudah jadi bos kecil. Perintah mbaknya, perintah pembantu itu seenaknya. Terus orang tuanya diam. Wah, saya akan berdiri, saya akan bicara. Papa mau ngajar aneh aturan. Walaupun itu pembantu, ajari anak-anak kita untuk menghormati. Jangan asal main perintah. Pulang sekolah sepatu joder, kena sana satu yang kiri, sana lagi. Duduk, tolong buka kaos kakinya. Wih, kejam sekali. Awas yang begitu adik-adik, tidak boleh ya. Nah, tapi saya ini beri ilustrasi. Kalau suatu hari kita lagi perlu sepatu dan di rumah ada pembantu, kita malas berdiri. Lalu kita perintah dia, tolong ambilkan sepatu saya. Logikanya, ya kita tetap tunggu di situ, dia yang jalan bersepatu, lalu balik ke tempat kita. Tapi ayat ini tidak. Waktu Tuhan memberi perintah kita, walaupun perintahnya ada di ayat ini, tapi ini konsep yang Papa kita punya. Ketika dia memberi perintah kita untuk pergi, beritakan, baptiskan, dan ajarkan, itu perintah. Ternyata waktu kita memberi perintah kepada pembantu kita untuk ambil sepatu, kita pergi ke sana bersama dia. Setelah dia ambil sepatu, kita balik juga duduk lagi ke tempat asal bersama dia. Ya ngapain merintah? Nah, itu perlu bereaksi kalau gitu. Berarti tadi nggak ngerti bukan? Nah, itu sebabnya. Saya ngerti nggak ayat ini artinya? Jadi dia itu satu-satunya Tuhan yang memberi perintah tapi ikut melakukan perintah yang dia buat. Maka itu perintahnya nggak ada yang berat. Kenapa tidak berat? Karena dia ikut melakukan bersama kita. Ngerti sekarang? Jadi jangan ada lagi orang Kristen berkata, wah susah jadi Kristen, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Tunggu dulu. Pasti orang itu belum tahu kebenaran. Saya tambah satu bagian lagi ya, kitab Yesaya pasal yang ke-43. Mudah-mudahan seorang sekarang kalau seorang Jakarta itu. Jadi tadi seorang masih belum lihat mata berubah. Karena saya ini seorang pendidik, seorang pengajar. Saya sering berkata kepada teman-teman pendeta juga, ini sayang nih tempatnya terhalang, saya nggak bisa lihat yang sana. Lihat ayat 2 mulai. Ayat 2. Kenapa saya kalau ngajar harus lihat wajah orang? Karena dari wajah orang saya akan belajar orang itu ngerti atau tidak. Ya, di 3 daerah, tolong Pak Gembala perhatikan, 3 daerah. 1 pipi, ini para guru juga harus tahu. Pipi nomor 1, lalu dahi nomor 2, alis nomor 3. Jadi kalau kita mengajar dengan serius, ke jemaat senyum-senyum, wah nggak beres ini. Loh, betul nggak? Ada yang salah ini pasti. Kalau kita ngajar serius, harusnya jemaat itu dahi berkerut, alis gandeng. Jam ini, betul? Karena dengar serius. Nah, lalu kalau kita menceritakan hal yang ringan dan menggelitik, tertawa, jemaatnya serius. Lain lagi berarti ini siapa yang salah kalau begitu? Maka itu pipi, dahi, dan alis harus kita perhatikan kita ngajar. Jadi yang di belakang tembok ini saya nggak lihat suara ngapain, saya nggak tahu di situ. Oke. Ayat 2, Yesaya 43, ini penting sekali. Apabila engkau menyeberang melalui air. Bunyinya apa? Kelanjutannya Papa bilang apa? Apabila engkau menyeberang melalui air. Bagaimana kalimat berikut? Aku akan menyertai engkau. Ya pantesan nggak hanyut, ada Tuhan. Betul? Maka itu nggak hanyut. Atau melalui sungai-sungai engkau tidak akan dihanyutkan. Kenapa nggak dihanyutkan? Karena ketika Papa memerintah kita nyebrang, dia ikut nyebrang. Dia nggak tunggu di pinggir, pergi sana. Nggak begitu. Dia ikut, saudara. Ini luar biasa sekali. Terus, apabila engkau berjalan melalui api, wah ini hebat sekali. Engkau tidak akan dihanguskan dan nyala api tidak akan membakar engkau. Kenapa? Karena dia ikut melewati api dan air itu bersama kita.
Saya percaya banyak saudara baru kali ini mendengar prinsip ini. Ternyata dia adalah Tuhan dan Ayah yang tidak asal perintah, tapi dia ikut bersama kita melakukan perintah itu sendiri. Maka itu tidak ada alasan berat melakukan firman Tuhan, tidak. Yang pelit-pelit bertobat hari ini. Karena banyak orang pelit dalam gereja Tuhan. Tuhan ikut melakukan perintah itu. Nah, sekarang kita kembali ke Matius 5:48 tadi. Kalau dia memerintahkan haruslah engkau sempurna seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Berarti gampang nggak itu kita lakukan? Loh, ragu-ragu lagi jawabannya. Gampang tidak kita lakukan? Kenapa gampang? Karena dia ikut melakukan itu. Ini hebatnya Tuhan kita. Maka kesimpulannya, nggak ada yang sulit, nggak ada yang berat. Yang membuat berat adalah diri kita sendiri. Tidak mau taat kepada dia. Filipi 4 ayat 13. Ini ayat-ayat yang terkenal, ayat-ayat yang umum, tapi seringkali kita lupa. Filipi 4 ayat 13. Kita lihat ayat ini. Filipi 4 ayat 13. Berapa perkara yang dapat kita tanggung? Segala itu berapa? Semua itu berapa? Tak terbatas, betul. Berarti apa saja bisa kita tanggung. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus, di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Inilah janji yang luar biasa, saudara, dalam kehidupan kita. Karena Dia ingin setiap kali kita sadar bahwa Dia ada bersama kita, di dalam Dia ada semua janji yang luar biasa. Maka itu tidak ada alasan kalau kita itu jadi orang yang kalah. Sama sekali tidak ada alasan. Kenapa tidak ada alasan? Karena Yesus Tuhan kita sungguh-sungguh melakukan hal yang sangat indah dalam kehidupan kita, karena Dia ikut bersama kita melakukan seluruh kehendak. Nah, kata kunci di Filipi 4 ayat 13 adalah di dalam Dia. Kalau saudara belajar surat-surat Paulus dari kitab Roma, surat Paulus itu dari kitab Roma sampai Ibrani, itu semua tulisan Paulus. Saudara kan kagum, kalimat yang paling sering dipakai dan itu terbanyak diucapkan dalam seluruh surat Paulus adalah kata di dalam Dia. Di dalam Dia, di dalam Dia itu banyak sekali. Tidak mungkin dari surat-suratnya yang dia tidak tuliskan di dalam Dia. Artinya apa? Selama kita ada di dalam Dia, kemanapun Dia pergi, kita ngikut atau tidak? Nah, pasti ngikut. Karena Dia dengan kita tidak terpisah, karena kita menyatu. Maka itu Dia janjikan, pasti kamu bisa menanggung segala perkara. Karena kita di dalam Dia. Saya masih ingat waktu saya masih kecil, papa saya masih ada. Suatu hari dia suruh saya kira-kira umur 6 tahun, 7 tahunan gitu. Meja makan kami tinggal di kampung, di daerah Jawa Timur. Suruh angkat meja makan yang dari kayu jati. Dan kayunya itu panjang, utuh. Zaman itu masih banyak kayu-kayu jati yang besar. Saya bilang gak sanggup, geleng-geleng kepala gitu. Tapi papa saya luar biasa. Di ujung meja, salah satu ujung meja, dia bilang gini, sekarang letakkan tanganmu ujung meja itu. Sekarang kamu coba angkat. Bayangkan, anak berkira 7 tahunan. Nggak mungkin. Gerak saja tidak. Saudara, jangan lepaskan tanganmu. Saya bingung. Tiba-tiba, tangan papa saya dari bawah tangan saya. Dia yang angkat itu. Langsung terangkat meja itu. Namanya anak kecil, saya bangga. Saya bisa ngangkat meja. Memang kelihatan saya ngangkat. Karena tangan mejanya terangkat, tangan saya ada di situ. Nah, itu ilustrasi yang saya dapatkan di dalam Dia. Kita bisa mengerjakan apa saja di dalam Dia. Maka itu kita akan jadi sama, sempurna seperti Dia. Karena kita di dalam Dia. Nggak ada yang sulit dalam hidup ini kalau kita ada di dalam Dia. Lanjut. Yohanes pasal yang ke-14. Yohanes pasal 14. Ayo kita jadi Kristen yang benar. Amin. Kristen yang sungguh-sungguh tahu hukum Papa kita.